Oke, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pada pagi hari ini kita web meeting untuk materi SIR ya. Gimana kabar kalian? Nih, sehat-sehat semua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Sehat. Jadi dalam kondisi seperti Alhamdulillah. ini kalian tetap harus menjaga kesehatan ya karena masih kondisi pandemi ya. Untuk Siapa? ini saya absen dulu ya. Erna. Erna ada ya Erna? Oh ya Erna. Pak hadir Pak. Hadir. Husni, Hadir, Hanan, saya Pak. oh. Afrizal. Hadir. Yaudah itu dulu aja nanti. Ini kan saya rekam jadi saya tahu yang masuk siapa saja ya. Terus untuk materi hari ini kalian mungkin materi SIR ya. Kalian materi yang sebelumnya kalian mengetahui bedanya tata udara dan refrigerasi. Ada yang tahu bedanya itu sistem tata udara kan kalian diajar sama Pak Imam sistem instalasi tata udara. Kalau saya dengan Pak Mur sistem instalasi refrigerasi. Bedanya ada yang tahu? Sinyalnya jelek Pak. Suaranya nggak jelas. Jelas. Putus Pak. Oh, putus-putus. Halo Pak. Jelas. Oh ya, nanti tolong kalau misalkan suara saya hilang atau apa namanya ada yang putus, kalian langsung ngomong ya biar saya tahu karena saya nanti tidak tampil di layar saya itu yang tampil hanya itunya saja apa presentasi saya. Itu ya. Ada yang tahu bedanya instalasi refrigerasi dengan tata udara? Rizal? Tahu enggak Rizal? Tahu Pak. Nah, jadi bedanya kalau Pak Imam itu ngurusi yang hubungannya dengan kenyamanan manusia ya. Misalkan dengan tata udara itu kan ada AC, ada istilahnya kalau kalian ke mall, oh ruangannya dingin, kalian ke hotel ruangannya dingin itu maksudnya tata udara. Tapi kalau di rumah kalian punya kulkas, punya freezer, nah itu kan untuk mengawetkan makanan. Nah itu masuknya nanti refrigerasi, jadi beda ya. Jadi tata udara yang diajar Pak Imam itu kaitannya dengan kenyamanan manusia, tapi kalau sistem instalasi refrigerasi yang saya ajar ini dengan Pak Murbihon itu kaitannya dengan pengawetan makanan, pengawetan komoditas ya istilahnya apapun itu, nggak semua harus makanan kan. Jadi banyak macam, misalkan ada daging dan lain-lain. Daging, sayuran, cabai. Terus hari ini saya buka presentasinya. Sudah muncul belum? Belum, Pak. Belum. Sudah ya. Nah, Sudah Pak. Sudah ya. belum, Pak. Materi hari ini adalah sistem Belum Pak. pendingin. Belum muncul. Ya, mungkin kalau yang belum jaringan internetnya. Nanti kalau ada yang mau tanya silakan langsung. Pasti. Sudah, mic-nya dimatikan yang lainnya. Sistem pendingin river container. Jadi ini river container ini khusus ya. Sistem pendingin ini masuknya juga sistem instalasi refrigerasi. Nah, ini kompetensi dasar kalian mengevaluasi performansi sistem dan komponen sistem river container. Ada yang pernah dengar kontainer itu apa? Pak, saya lihat truk kontainer, Pak.
Tergandeng. Nah, ada yang tergandeng, terkontainer. Kan sering kalian pernah main ke pelabuhan belum? Sering, Pak. Sering nongkrong-nongkrong ya. Lah itu di situ kan banyak kontainer ya. Jadi kontainer di situ itu kontainer biasa, bukan river. Tapi river ini adalah nanti eh, kontainer yang ada pendinginnya. Terus untuk indikator pencapaian kompetensi kalian, menentukan fungsi river container, terus mengidentifikasi komponen river container. Tuh. Tujuan pembelajarannya, kalian mampu menentukan fungsi-fungsi river container itu untuk apa, terus mengidentifikasi komponen river container itu seperti apa. Sama es krim. Es krim itu kan tidak dikirim pakai kontainer yang ada pendingin krim ya, bukan es krim ya. Makanya dalam pengiriman itu dia awetkan atau menjaga temperatur suhu komoditi yang ada di dalam untuk ekspor atau impor. Nah, misalkan di sini ada Pabrik daging. dari pabrik daging. Impornya sapi itu awet, enggak apa-apa di dalam kapal awet. Dagingnya sudah berulat semua kan. Bener enggak? Bisa dikirim lewat jalur laut. Di dalam kontainer seperti ini yang ada pendingin utamanya. Gimana? Dalam kontainer ini. Pak, misalkan masuk enggak perhitungan pengirimannya karena listriknya di sini kalau sayur, misalkan sayur ini tidak nah, ikan harus beku. Menyesuaikan, Pak, ketika ngirim sayuran suhunya beku, kalau membeku ya malah rusak dia. Tapi kalau sayur yang memang di luar negeri tidak ada bisa apa? Hanya yang saya tahu ya, mungkin kalian ada yang lebih tahu ya, diawetkan yaitu karena masih jangka dekat, tidak terlalu impor, dia beda. Tapi untuk yang ekspor impor khusus itu, kecuali memang mau pindahan atau antar provinsi, antar negara bahkan, sehingga semua barang tersebut terjamin kualitas di dalam perjalanan. Jadi truk kontainer yang river nanti dicolokkan ini biasanya 3 fase untuk kompresor ini, jadi dia tetap jalan ketika di dalam perjalanan, tidak ada power supply-nya, jadi kabelnya digulung sebentar. Pernah. Kalau yang truk seperti ini, ketika ini beroperasi harus dalam keadaan mobil menyala, mobil mati, dia tetap jalan karena dia punya power supply sendiri. Kita lupa, ternyata sistemnya mati. Tidak ada yang mau tanya ini. Rizal, mau tanya enggak, Zal? Enggak. Kalau enggak ada, ini web meetingnya sampai sini. Nanti kalau ada pertanyaan, silakan bisa ditanyakan di grup. Nanti untuk tugas selanjutnya yaitu kalian mengerjakan, silakan dikerjakan. Nanti linknya saya tampilkan di Moodle ya, silakan di situ kalian kerjakan. Untuk pertemuan minggu depan, kalau hari ini adalah fungsinya dan fungsi dan kegunaan, terus pengertian dari river container itu seperti apa. Nanti minggu depan kita bahas untuk yang komponen-komponennya seperti apa. Jadi di dalam komponen river container itu apakah sama dengan freezer biasa atau cold storage biasa atau beda. Itu nanti kita bahas yang minggu depan. Terus untuk kesimpulan hari ini ya, jadi materinya itu river container adalah sistem pendingin yang bisa berpindah-pindah, itu saja. Intinya itu. Untuk secara komponen nanti kita bahas minggu depan, intinya hampir sama dengan sistem pendingin biasa. Hampir sama dengan freezer yang ada di rumah kalian, cuma nanti sistem ukurannya dia lebih besar. Terus dia bisa berpindah-pindah, tidak monoton di satu tempat. Itu saja ya hari ini. Nanti silakan dilanjutkan untuk membuka di LMS. Kalau ada pertanyaan atau ada yang belum jelas bisa ditanyakan di grup. Mungkin ada yang mau Pak, ya? Ya kurang jelas, Pak. Oh ya, untuk semua modulnya ini ya. Nanti bisa kan
Ya, terima kasih sudah menanyakan. Jadi materinya di modal ada dua ya. Yang satu mulu nanti baru akan saya share untuk evaluasi. Partisipasinya dalam pembelajaran ini jangan lupa tetap kegiatan yang tidak penting, tetap semangat belajar.